Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama Motoran Nihong Channel. Hari ini hari yang cerah banget ya. Tuh bisa kalian lihat, langitnya itu biru banget. Nah, hari ini saya mau berpendapat tentang motor yang saya beli ini ya. Si hijau ini, Ninja Jack F 25R ya, yang SE Special Edition. Dulu saya belinya itu kurang lebih di Jepang ini kita mengeluarkan uang hampir 100 jutaan ya kayaknya. Kurang lebih ya, karena kalau di yenin itu kita 960.000 yen. Itu belum termasuk pajak dan ya ada beberapa yang harus dibayar gitu ya. Seperti pajak Jibai Seki itu namanya tuh. Pajak Jibai Seki itu jadi selain pajak yang dari Jepang, ada juga pajak untuk berkendara gitu. Nah, Jibai Seki itu bisa dibayar per tahun atau per 3 tahun, dan ada juga yang 5 tahun gitu ya. Kalau si Jibai Seki itu nggak dibayar, kita nggak bisa naik motor nih di Jepang. Karena Jibai Seki itu ya termasuk asuransi juga sih, asuransi pengendara motor gitu ya. Jadi selain asuransi yang lain juga ada juga asuransi itu ya, Jibai Seki. Nah, saya itu dulu beli ini waktu bulan Juli ya kalau nggak salah, tanggal 1 kalau nggak salah, saya kurang ingat. Jadi waktu itu saya menggelontorkan uang lebih dari 100 jutaan ya. Nah, setelah itu yang dibayar itu adalah yang tadi Jibai Seki. Saya pasang dulu yang 1 tahun ya. 1 tahun itu kurang lebih bayar 1,5 juta. Setelah itu ada pajak lagi ya, pajak dari Jepang yang harus dibayar. Itu kurang lebih berapa ya, lupa lagi ya, 500 ribuan gitu ya untuk 250 cc. Setelah itu ada pajak asuransi kecelakaan jiwa gitu ya. Nah, itu tuh bayarnya tuh kurang lebih 7.000 yen, sekitar 800.000 per bulan. Dan ya di Jepang itu emang asuransi itu penting banget. Kalau kita nggak masuk asuransi, kita nggak bisa pakai mobil atau pakai motor ya. Bisanya pakai sepeda doang gitu. Karena kalau beli motor yang cash, yang langsung dari showroom gitu, kita nggak bisa nggak pakai asuransi gitu. Itu wajib harus dipakaikan asuransi ya setiap motor. Jadi ada uang tambahan lebih gitu ya untuk mengeluarkan motor ini. Belum ditambah plat nomor juga ya. Plat nomor itu kan di Jepang itu juga harus bayar juga sama plat nomor mengeluarkannya juga. Tapi nggak terlalu mahal ya. Tapi itu juga udah diuruskan sama showroomnya ya. Dan untuk motor di Jepang itu kita nggak bisa milih mau nomor berapa gitu ya. Tapi kalau untuk mobil kita bisa milih gitu ya, sesuka hati mau pakai nomor berapa gitu ya. Seperti nomor ulang tahun atau nomor ya kesukaan kita gitu ya. Itu bayar lagi gitu kalau misalkan nomornya mau dipakai. Itu untuk khusus mobil ya. Dan gimana sih kesan saya terhadap motor ini? Motor ini wah, pokoknya luar biasa ya. Kenapa saya milih JTEK 25R ini di Jepang? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau di motor di atas 250 cc ke atas itu kena inspeksi. Dan itu harus dibayar, dan itu harus dilakukan sekitar 2 tahun sekali ya untuk motor bekas, dan motor baru itu 3 tahun 1 kali kalau nggak salah ya. Jadi ada tiap tahun itu setiap inspeksi itu kita harus
apa ya, harus diperiksa gitu si motornya semuanya ya, dari kesehatan mesin, kesehatan suara knalpot juga ya. Nah, dan ada beberapa yang harus dibayar lagi gitu. Nah, saya kan nggak mau ya kalau harus pakai, nggak mau harus bayar lagi untuk inspeksi motor gitu, karena ya nambah beban juga gitu tinggal di Jepang. Oleh karena itu yang paling cocok, yang pas, yang nggak kena inspeksi ya ini motor JTX 25R ini yang 250 cc ini ya. Karena selain apa ya, selain mesinnya udah 4 silinder gitu ya, suaranya enak, dan di Jepang itu kita nggak bebas mau pakai kecepatan tinggi gitu ya, karena banyak banget rambu lalu lintas yang di beberapa tempat itu nggak boleh lebih dari kecepatan yang ditentukan oleh negara gitu ya. Jadi saya pikir percuma juga nih kalau misalkan saya beli motor besar gitu ya, nggak pakai untuk lari-larian ya gitu ya. Nah, untuk pakai kecepatan tinggi nggak bisa gitu ya. Jadi JTX 25R ini saja saya rasa udah cukup gitu. Nah, makanya saya beli motor ini gitu. Nah, itu alasan saya ya. Alasannya nggak, ya intinya saya nggak mau mengeluarkan tambahan uang lagi gitu ya untuk inspeksi motor gitu. Dan lumayan gitu ya untuk inspeksi motor itu. Saya kemarin tanya-tanya berapa sih sekali inspeksi motor ya, pemeriksaan itu kurang lebih biaya yang digelontorkan itu sekitar, ya tergantung part yang harus diganti dan beberapa ada pajak dari negaranya yang untuk inspeksi itu sekitar 6 juta gitu ya. Nah, saya nggak mau itu, karena itu ya saya pilihnya ini JTX 25R. Nah, itu alasannya. Nah, dan si motor ini wah pokoknya no comment gitu ya. Paling banyak yang komen teman-teman kan ganti knalpot gitu kan. Ya ini lagi nabung gitu. Pokoknya wah luar biasa ya motor ini ya. Mesin 250 cc juga dikasih 4 silinder itu, wah luar biasa gitu ya, tarikannya ringan gitu ya. Saya sih sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget ya tentang motor gitu. Kalau misalkan lihat bodinya aja bagus ya, tertarik gitu ya. Terus lihat kapasitas mesin dan apa ya mereknya gitu ya, senang, udah beli aja gitu. Dan dulu ya saya pernah bilang kan, dulu saya pernah pakai Kawasaki ya, udah cocok nih pakai Kawasaki, jadi ya Kawasaki lagi gitu. Dan hari ini saya mau ajak kalian ke Kawagoe. Kawagoe itu tempat bangunan bersejarah. Di tempat itu banyak banget ya kayak bangunan ya kuno. Dan tentu saja tempat itu adalah tempat apa ya, tempat main gitu ya, tempat yang sering dikunjungi sama anak muda. Dan tentu saja di sana tuh banyak banget Dede Gemes. Nah, oleh karena itu saya hari ini mau ke sana. Dan sebelum ke sana ya saya mau bikin video ya tentang ini, tentang motor yang saya beli ini ya. Jadi oke, kesan saya tentang motor ini luar biasa, no comment. Nggak ada kekurangan apapun ya kalau menurut saya, karena saya kurang ngerti motor gitu ya. Pokoknya enak banget. Dan tentunya si Raidakung ini namanya, wah mulai dari sekarang gitu ya sampai hari tua saya mungkin ya, saya mau menjaga dia, dia juga menjaga saya agar tidak kecelakaan. Dan terima kasih teman-teman ya yang mensubscribe channel saya,
Jadi dengan motor Ninja ini kita berpetualang ya di Jepang. Saya mau ajak kalian jalan-jalan ke semua tempat ya. Maksudnya semua tempat itu yang saya bisa jangkau. Dan tentu saja kita bersenang-senang ya melihat pemandangan di Jepang. Oke teman-teman, sekarang saya mau ke Kawagoe. Nanti sudah sampai di Kawagoe, saya mau bikin videonya dan menunjukkan tempatnya seperti apa. Dan tentu saja siapkan mata kalian karena di sana pasti banyak dede gemes. Oke teman-teman, ya sambil ke sana ya saya nggak mau menutup video ini dulu. Ya kita lihat ya pemandangan daerah ini ya. Ini adalah daerah Iriso. Iriso itu adalah daerah di Kawagoe. Sebelum masuk ke Kawagoe gitu ya, masih provinsi di dalam Saitama. Daerah ini tuh desa gitu ya, nggak ada apa ya, ya perumahannya nggak ada gedung-gedung gitu. Jadi rumah-rumah biasa tuh kayak gitu ya. Dan di sini ya enak gitu kalau buat untuk rider motor gitu ya, karena jalanannya nggak terlalu macet dan jalanannya tuh ya nggak jelek gitu ya, bagus gitu ya, jarang dilewati sama truk gitu ya. Truknya sedikit ya yang lewat sini tuh, jadi enak pemandangannya juga di desa itu. Dan nanti di Kawagoe itu jalanannya agak sedikit macet kayaknya ya, karena kota wisata ya. Jadi kita pelan-pelan ya nanti di sana ya. Kebetulan hari ini hari Sabtu. Karena hari Sabtu ini pasti banyak yang main kan. Dan pastinya jalanan agak macet. Dan ya nggak bisa kebut-kebutan gitu. Oh, jadi kita lihat ya di depan ya. Saya juga jarang datang ke sini. Jadi saya juga matanya berkaca-kaca gitu ya. Jalanan di sini tuh enak banget tuh. Desa gitu ya. Pemandangannya tuh kosong, melempong gitu. Nggak ada gedung. Kemarin kan saya bikin video di Tokyo. Tokyo itu kan gedung semua ya, yang tinggi-tinggi gitu ya. Kalau ini kan rendah-rendah semua tuh. Rumah-rumah tuh. Nah, untuk rumah-rumah yang di daerah desa ini gede-gede. Tuh bisa kalian lihat ya, rumahnya tuh gede-gede gitu ya. Jarang ada apartemen kalau daerah kayak gini. Karena ya jauh ke tempat kerja gitu ya. Biasanya ya yang tinggal di sini ada penduduk lokal. Dan tentu saja jalanan ini karena sedikit kosong, banyak juga yang bersepeda gitu. Enak. Dan hari ini adalah hari yang spesial ya, karena hari ini udaranya bisa dibilang enak banget gitu ya. Di bulan Oktober ini udah nggak panas, suhu maksimalnya itu di bawah 30 derajat gitu ya. Wah pokoknya untuk rider motor ini enak banget lah. Di udara segini ya, kita bebas pakai pakaian apa aja gitu ya. Bisa pakai pakaian yang agak tebal, agak yang tipis dikit juga enak gitu ya. Tapi hari ini lumayan anginnya sedikit kencang ya. Di bulan Oktober itu sering banget kalau di Jepang itu ada angin topan. Khususnya ya di daerah Kyushu gitu ya. Kalau Kyushu itu yang di bawah kan ya, di daerah dekat Osaka ke bawah gitu ya. Daerah sana tuh selalu ada bencana alam gitu ya di bulan Oktober itu kalau di Jepang. Makanya teman-teman kita yang tinggal di Kyushu itu harap waspada ya. Di sana tuh banyak banget ini apa, angin topan kayak gitu ya. Kadang hujan besar banget sampai banjir. Jarang-jarang di Jepang itu banjir, tapi sekali banjir itu wah luar biasa ya, hancurinnya tuh.
sama bangunan-bangunannya. Tapi Jepang itu hebat banget ya. Misalkan ada apa ya, ada kecelakaan atau ada musibah gitu ya, penanganannya tuh cepat banget ya Jepang tuh. Karena Jepang itu kan ada tentara juga, Jepang juga ya. Tentara Jepang itu dikhususkan bukan untuk berperang. Mereka tuh kebanyakan untuk membantu warga gitu ya, jikalau ada musibah gitu. Karena Jepang ini kan sudah berkata ya pada dunia bahwa negara kami tidak akan berperang apapun yang terjadi gitu kan ya. Terus ada juga kan Jepang itu bekerja sama Amerika gitu ya. Misalkan ada perang atau apa, yang turun duluan itu Amerika gitu, yang ngebooking Jepang gitu ya. Jadi banyak negara lain gitu ya yang kurang berani gitu ya musik Jepang ya. Seperti misalkan Cina ya. Cina ya kadang-kadang kritik-kritik, komentar-komentar tentang Jepang ya. Tapi nggak berani gitu ya sampai ngeluncurin misil gitu ya, kayak gitu, karena ada Amerika di Jepang itu. Seperti di Pulau Okinawa itu ya. Okinawa itu hampir sebagian dikuasai sama Amerika ya. Jadi di daerah situ tuh dibikin pangkalan pesawat udara gitu ya, KAM, untuk tentara-tentara Amerika ya. Di daerah saya juga ada ini di Tokyo ya, namanya tuh di Pusa. Pusa itu jadi udah kotanya Amerika lah gitu ya, di tengah Jepang gitu ya. Nanti lah kapan-kapan kita main ke sana. Seperti apa sih daerah Amerika itu ya? Nanti saya ajak kalian ke sana. Dan enaknya itu ya, di pinggir-pinggirnya itu ya banyak jualan juga ya. Seperti barang-barang yang dari Amerika gitu ya. Bagi kalian yang suka hip hop gitu ya, baju hip hop atau apa ya, ada di sana gitu. Apapun yang tentang Amerika gitu ya. Oke teman-teman, sekarang udah mulai masuk ke kota ya. Tadi lewat desa kan, sekarang udah mulai ke kota. Jadi lumayan agak jauh nih ke Kawagoe-nya. Jadi video pertama saya sampai sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di video Kawagoe. Dan enjoy. Dadah.